sibuk masalah politik. Penting, karena kita kalau tidak ngurus politik, kita akan dimakan oleh politik. Abdul Somad bukan orang politik, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad mengajak pilih orang yang peduli kepada pesantren. Setuju? Pilih orang yang punya potensi, kemampuan memperjuangkan pondok pesantren, guru agama yang ngajar baca kitab, nahwu shorof. Kenapa? Tapi Pak Ustadz, orang yang ngurus pesantren dia nggak ngasih duit. Pak Ustadz, yang ngasih duit orang-orang. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Oh, setuju pula. Itu duit haram, duit sogok. Kenapa diambil? Ambil duitnya, ambil duitnya. 5 caleg ngasih uang, 5-5-nya ambil. Habis itu serahkan untuk pembangunan asrama kelas. Tapi jangan bilang sama kiai nggak mau terima. Jangan bilang, assalamualaikum Pak Kiai, ini kebetulan ada beberapa duit haram. Saudara yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya orang air tawar, orang Kateman, suaranya tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Betul? Lagi pula orang Kateman kaya-kaya, kalau cuma ngasih 50.000, 100.000 nggak mau dia. 100.000, puih. 100 juta? Dia telepon Ustadz Somad dulu di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini yang dari Kateman Pak Ustadz. Iya, saya tahu. Ini pasti 100 juta ini. Ada yang ngasih 100 Pak Ustadz. Haram. 100 juta Pak Ustadz. Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz. Sekali haram tetap. Jangan pancing-pancing saya. Saya ini lama-lama terpancing nanti. Kuatkan hati kita dengan solawat. Solawat, cinta kepada para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat Rasulullah. Ahabu ilayya, lebih kusukai, lebih kucintai daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu ucapan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berdua dengan Nabi di Jabal Sur. Abu Bakar Siddiq dijamin masuk surga. Tapi dia cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya anak laki-laki namanya Hasan dan Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah hijrah dari Irak ke Tarim Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Maka disebut ini dengan Bani Alawi. Naik ke atas yang menyambung nama-nama tadi. Barakallah. Mereka ini datang ke Nusantara sampai ke Indragiri Hilir. Laki-laki dipanggil dengan Sayyid, dipanggil dengan Syarif. Yang perempuan Syarifah. Dan di Riau, di Indragiri Hilir ada namanya Rabithah Alawiyin. Rabithah ikatan Alawiyin, keturunan dari Alawi, anak Ahmad bin Isa, anak Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apakah Bapak Ibu cinta kepada zuriat Nabi?
Apakah Bapak Ibu cinta kepada para habaib? Orangnya dipanggil Habib. Habib artinya orang yang dicinta. Kalau perempuan Habibati, yang laki-laki Habibi. Cinta kita kepada anak keturunannya, mudah-mudahan mengalir pula cintanya kepada kakek mereka, dan kita masuk surga bersama mereka di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Ada orang berilmu, orang yang alim, mereka menjaga sunnah Nabi. Tapi jangan lupa, menjaga sunnah Nabi juga adalah menghormati, memuliakan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri dari murid Kiai Haji Sukron Mahmud adalah mencintai para habaib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu bapak ditanya sama orang, anak kamu di mana? Anak saya SMP. Wow. Anak kamu di mana? Anak saya SMP negeri. Anak kamu di mana? Anak saya SMP plus. Anak kamu di mana? Itulah kemarin karena nggak diterima di SMP, ya terpaksalah masuk pesantren. SMP pelajarannya 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris selesai. Tapi di pondok pesantren Darul Rahman, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tajwid, tafsir, arud khawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, faraid. Belajar umum belajar juga fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, public speaking, muhadasah, qawaid, grammar. Makanya kalau ada anak nggak lulus SMP, daripada kau nggak lulus SMP, masuk pondok aja lah. 2 hari di pondok mati dia. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling hebat, masukkan ke pondok pesantren. Dialah yang akan mengangkat harkat martabat pesantren, insyaallah. Amin ya Rabbal. Saya yakin dan percaya, ini anak-anak yang ada di hadapan saya, ini adalah anak-anak yang paling ibu sayang, paling ibu cinta. Masukkan ke pondok pesantren sampai masanya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Pernahkah kalian ajar anakmu sholat? Pernahkah bangun tahajud malam? Saya orangnya nggak suka mendikte, ngetes, nggak mau. Saya nggak mau nanya, siapa di antara ibu yang dibangunkan malam sama suaminya? Angkat tangan. Saya Pak Ustadz. Dibangunkan ngapain? Buat kopi. Dibangunkan ngapain? Nemanin ke kamar mandi, dia takut karena habis nonton film hantu. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing. Bapak bangun malam, ambil air tawar, percikan ke wajah si ibu. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey, so sweet. Itu hanya ada di sinetron religi. Kapan bapak membangunkan anak tahajud? Kapan bapak mengajar anak idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah? Kapan bapak mengajar anak sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Jangan dijawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kapan bapak mengajarkan anak istinsar? Kapan bapak mengajarkan anak ruku, tulang belakangnya mesti lurus? Kapan bapak mengajarkan anak tasyahud, tangannya bagaimana? Bapak merasa sudah mendidik anak karena bayar uang sekolah. Ingat, pesantren bukan laundry. Pesantren bukan pabrik. Pesantren bukan pabrik kelapa. Guru bukan karyawan. Jangan datang ke pesantren nanya anak, mana gurumu? Kenapa dia mukul? Kenapa dia begini? Guru adalah teman kita. Kita tidak sanggup mendidik anak kita. Kita berterima kasih kepada ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan para ustadz dan ustazah dipanjangkan Allah umurnya, dilapangkan Allah hatinya, mendidik anak kita yang kurang ajar. Karena kurang ajarlah mereka minta ajar. Anak saya pulang, bacakan surat pendek,
amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi kalla saya thumma kalla alam naj'alil arda wal jibala. Menetes air mata saya. Anak TK bisa hafal surat pendek. Ya Allah. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya, nggak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Ibu, tes anak di rumah, bagaimana dia baca kitab? Anak saya Pak Ustadz setelah di pondok bangun subuhnya lebih awal dari kami Pak Ustadz. Jam 4 dia udah ngetuk pintu, dia udah tahajud, kami masih. Terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada Kiai. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, kepada anakmu, fakafiuhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, doakanlah. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Darur Rahman Air Tawar Kateman menjadi pondok yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan kabar cerita yang indah-indah dari sini insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya berdiri jam 3, sekarang sudah jam 4, waktu masuk asar sudah masuk. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya sudah berdiri 60 menit dari rasa kesemutannya. Di akhir majelis, puncak tablik akbar bukan ceramahnya, puncak tablik akbar adalah doanya. Mari kita aminkan doa guru kita, kiai kita, ustadz kita, senior saya, kakak kelas saya, sanadnya langsung tersambung ke Kiai Haji Sukron Makmun ala hazihin niyah. Niat kita supaya Pondok Pesantren Darur Rahman Kateman terus berkembang, anak-anak kita dijaga dari fitnah akhir zaman, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, diberikan kita pemimpin yang adil dan amanah, wakil-wakil rakyat yang takut pada Allah. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan beranjak dulu, karena puncak dari tablik akbar adalah doa. Mudah-mudahan keberkahan Allah turun untuk kita semua insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.